bawaan dia. Seperti ada orang pakai gigi emas atau gigi palsu. Nah, gigi palsu itu apa boleh ya. Karena itu barang tidak bergo juga boleh ikut dan boleh juga dilepas. Apalagi seperti susu apa? Susu kan? Susu KB. Ya, ada kemungkinan kita nak merawat jenazah itu. Maka silakan, karena itu juga bukan barang yang berharga. Jadi tidak usah lagi ada susu, ada ini tak dibuka lagi, jangan. Silakan. Nah itu ya, yang pertama masalah kuku dan sebagainya panjang. Biarlah, tidak usah dipotong lagi karena dia sudah jadi mayat bersinggalnya. Yang kedua tadi, pangkalnya dia. Mandikan mayat apa dipangkul? Mandikan jenazah. Sebenarnya yang mana aja bisa kalau. Ya, kalau menurut kita lebih leluasa, kita anak-anaknya banyak. Ya, kalau kita dulu pakai betis, tapi kadang-kadang pegal juga itu. Adanya pingsan. Ya, lalu anaknya belum mati situ. Pingsan karena berkeram. Nah, jadi kalau bakal kita keram, kena air, kena lama, lebih aman di tempat yang sudah disiapkan. Ya boleh, tidak masalah. Kini kan alat sudah ada yang modern. Ya, mesin cuci mayat belum ada. Nah, kalau nggak ada, masukkan aja mayat mesin cuci. Selesai. Nah, jadi sebab banyak pengalaman kita, anaknya suruh duduk, kena lama tadi, kram. Ayolah habis pada penjajah, ngurus perlu anaknya nih. Kram, kena kedinginan dan sekaligus tadi. Nah itu ya. Maka lihat kemampuan anak. Nah, saya kira yang memang kalau kita untuk kedekatan kita terhadap orang tua, lebih baik memang kita pangku, itu lebih bagus. Tapi kalau tidak, keamanannya tidak dijamin, maka boleh kita menggunakan alat tadi. Alat itu kan baru. Kalau dulu betis kita ni lah, tidak ada orang kita memakai alat itu. Nah, jadi artinya boleh dipilih yang mana aja. Ya, lihat dalam keadaan Islam makasih syariahnya. Tujuannya macam mana? Kalau memang mudarat, ya jangan kita lakukan. Dan yang ketiga tadi itu namanya apa istilahnya? Ya, ada istilahnya terlalu. Itu hanya ada di ajaran agama Hindu, tidak ada di ajaran agama kita. Ya ini ya, dia ada istilah itu. Saya lupa tuh. Itu saya pernah menulis sebuah buku tradisi Hindu yang dilakukan oleh umat Islam. Salah satu berobosan namanya, berobosan. Namanya berobosan mayat. Jadi mayat itu suruh diangkat dengan Bismillahirrahmanirrahim, anak cucunya nyuruh. Nyuruh bola-balik, anak sorry. Kalau anaknya 50, cucunya wajah belago mata gigi. Nah, kenapa menurut kepercayaan Hindu itu yang pertama tanda bakti akhir kepada orang tua. Islam tidak mengenal bakti akhir. Sampai dia meninggal kita tetap berbakti. Yang kedua, supaya mayat tadi jangan nganggu anak cucunya lagi. Istilah kita jangan ngantuk. Dulu kan masih banyak antuk. Apa dulu banyak antuk? Ada 3 faktor. Itu menurut saya tidak ada dalam usul ulama. Terserahlah kalian percaya atau tidak. Ya, menurut saya ada 3 faktor yang dulu orang keyakinan banyak hantu. Yang pertama, yang meninggal tidak beriman, hanya KTP-nya baik. Yang kedua, keluarganya juga tidak beriman. Yang ketiga, dulu dunia masih gelap. Wajar, ada angin ngembus hantu, cecak melompat hantu, lagi lipas terbang hantu, ada kalian jatuh hantu, segalanya hantu. Bini berbeda hantu. Ya gelap-gelap kan wajar. Dunia masih gelap. Yang seperti itu tradisi yang dilakukan oleh umat Islam masih mengadopsi tradisi Hindu. Banyak. Maka Bapak Ibu sekalian, seperti di Indonesia ini kita masih kenal dengan tumpeng. Ngapa tumpeng itu di Jawa? Kalau di Bengkulu tidak ada tumpeng. Kenapa tumpeng itu segitiga? Percayaannya.
Ada maksudnya. Kenapa tumpeng itu 3 sudut? Itu melambangkan Trimurti, 3 dewa. Dewa Wisnu, Dewa Brahma, Dewa Siwa. Untuk Bengkulu tidak ditemukan namanya tumpeng, tapi di Bengkulu namanya ada jambar. Ya, jambar nasi kunyit tutup ayam. Kalau nyepelin telur. Ada tak setengah kalau telur ayam. Sekor kan ini kan. Nah, ini kan. Ini telur atau contoh telur kecilnya. Ayam kampung besar berapa? Itu kan cara kita dulu kan. Nah, jambar ini sebelum dimakan wajib disiwokan dulu. Cara dia nyiwokan yang persis doa orang Hindu. Kalau orang Hindu, Om Santi, Om Santi. Nah, kan ada kan? Nah, kan ada. Kalau kita, Assalamualaikum. Kamu sebut nomor tahu yang terus kami datang dengan kamu. Nah, itu namanya siwo. Siwo itu berasal dari kata budi siwa. Tapi orang tua kita tidak sadar. Budi siwa itu adalah dewa siwa. Nah, maka banyak saya katakan terakhir termasuk urusan banyak yang tadi, yang nyuruh tadi. Nah, itu ya. Itu ya. Satu lagi apa deh? Ya, wanita berhalangan boleh tidak memandikan. Wanita berhalangan itu dianjurkan tidak mendekat ke mayat. Nah, ada dalilnya di situ dalam tulisan saya ada. Ya. Dari ada yang dalilkan itu mengatakan makruh, tapi ada yang mengatakan tidak berhalangan. Tidak ada halangan. Boleh, silakan saja. Ya kan itu. Hukumnya pun itu sekedar dapat makruh, tidak mengatakan haram. Ya, kalau sampai ada mayat meninggal, kebetulan perempuan ini sedang haid, dia mau dekat juga itu sebenarnya tidak diharapkan. Karena ngapa? Ada pendapat mengatakan malaikat tidak mau mendekat kepada orang-orang yang sedang dalam keadaan haid tadi. Kan itu kan? Termasuk memandikan. Nah, kan itu kan? Tapi tidak haram. Andai kata itu masih ada orang lain, silakan suruh orang lain aja. Nah, ini kan? Nah, ini masalah mulai mandikan sampai mengangkat. Kalau sholatnya tidak usah kita pelajari lah, murah itu Pak. Nah, sampai menguburkan cara mengangkat, maka saya katakan pertemuan ini tidak cukup sekali, panjang sekali. Ya. Nah, habis pertanyaan Mas Edo? Yang masang behel itu gimana bisa? Behel. Ya. Karena itu sebenarnya barang tidak berharga, tidak perlu kita lepas. Dialah. Ya, tapi kalau memang itu kira-kira mudah melepaskan, boleh dilepaskan. Dan kalau tidak dilepaskan juga tidak masalah. Sama dengan gigi palsu. Apa gigi palsu yang dipasang tadi? Tapi kalau yang dicabut Pak itu, ya cabut aja. Ya, mungkin ada bunuhnya orang lain kan? Iya. Pasti pakai. Tapi kalau yang dipasang ditanam, tidak usah dicongkel lah, nah. Congkel gigi kawan habis. Melepas kok gigi Jadi, apa ya? kalau memang yang satu pasang ada yang boleh diambil, dicabut. Pikirkan final. Tidak dicabut juga tidak jadi masalah, karena itu tidak jadi haram. Tapi kecuali itu berharga seperti emas, nah, itu jangan. Gila, emas sekilo lah pada, tapi PDAP dijual kan. Nah, itu ya. Cukup kira-kira? Nah, banyak ada. Banyak Pak. Ya, iya betul. Nah, iya betul. Kalau yang terbaik gimana? Ya, Sama panjang atau yang seperti? ya. Kalau sama panjang, karena tadi kita ukur tadi dia hanya 1 meter, nah dikhawatirkan pendek sini. Nah, jadi teorinya itu tadi, biarlah di belakang agak pendek. Nah, jadi waktu dia yang di depan dia sampai ke sini. Tapi menurut kita nanti kita ukur ini pas, tidak ada salah sama. Nah, kan? Tapi itu pengalaman yang saya alami. Kalau sama, batas ini kadang-kadang. Kan? Artinya pusat ini tidak tertutup. Nah, dia sebaiknya ini tertutup. Walaupun sini tidak ada basahan. Jadi tertutup rapi dia. Nah, jadi sedangkan di belakang lah banyak lapisan tadi. Biarlah batas ini. Nah, kira-kira gitu. Itu teknis kita
supaya jangan terbuka perutnya tadi kan, jadi tertutup. Ya. Karena kita gunakan rumus seperti itu. Cak mano ini cukup dengan rumus yang tadi, kita tidak nambah-nambah lagi. Baik kan? Masih ada tuh? Ada lagi. Mana ada? Waalaikumsalam. Di sini saya mau ada 3 pertanyaan, Pak. Yang pertama, Bapak bilang kalau anak perempuan tidak bisa atau tidak boleh memandikan mayit ayahnya. Bagaimana kalau seorang istri memandikan mayit suaminya, Pak? Itu yang pertama. Yang kedua, masih berkaitan dengan memandikan jenazah. Bagaimana kalau mayatnya itu dalam keadaan hancur, Pak? Ya, apakah dimandikan atau tidak? Terus yang ketiga, janin, Pak. Kalau janin itu wajib disolatkan atau tidak, Pak? Ya, mungkin itu saja, Pak. Terima kasih, Pak. Baik. Yang pertama, anak laki-laki tidak boleh memandikan. Sebenarnya maksudnya ini ya menggosok-gosok, dihindari karena dikhawatirkan nanti dia walaupun dia mahram dia itu tetap aurat besar dan sebagainya, dia tidak boleh laki-laki ya memegang aurat seorang istrinya. Itu larangan situ sebenarnya. Cuma sekedar dia nolong, nyiram itu silakan. Nah pertanyaannya, bagaimana kalau istri atau suami istri? Rasulullah pernah berkata kepada Siti Aisyah, wahai Siti Aisyah, andai kata engkau meninggal, maka akulah yang akan mengafanimu dan akulah yang akan memandikanmu dan aku juga yang akan mengafanimu. Kan? Jadi artinya suami istri justru lebih utama saling mandikan. Kan? Kenapa suami istri lah yang tidak punya batasan? Tidak punya batasan. Jadi suami nak mandikan istrinya tidak ada batasan. Istri nak mandikan suaminya juga tidak punya batasan. Kan itu kan? Berbeda dengan kita walaupun mahram kita. Mahram juga terbagi. Ada mahram karena keturunan, ada mahram karena perkawinan, ada mahram karena sesusuan. Jadi mahram itu ada yang kita boleh pilih. Maksud ini adalah mahram karena nasab. Kalau mahram karena perkawinan, ada yang gadis kita, ada yang bini kita menopang mandinya, udah boleh. Walaupun dia mahram, memang haram kita hukumnya, karena akibat dari perkawinan. Nah, gitu, kan? Jadi mahram itu ada dipilih-pilih juga, khusus masalah mahram karena nasab. Itu ya. Jadi kalau suami istri bahkan itu boleh dan diutamakan. Nah, jadi dalam buku yang saya tulis itu ada kalau dasarnya apa, hadisnya ada, ya. Nanti di kopi ya. Ya tadi apa satu? Jenazahnya kalau hancur ambil yang dapat. Walaupun hanya sebesar jarinya yang dapat, itu tetap kita mandikan. Nah, itu mandikan dicuci aja. Tetap kita cuci. Itu kalau ternyata dia hancur atau kebakaran. Gak mungkin kita nak ngelap seperti ini. Udah kita siram aja. Kita siram. Udah baca lagi Pak, dari bungkusan ini tadi kita siram aja. Ya, kita siram aja bungkusan ini. Itu kalau memang ya ini. Atau kalau memang tidak memungkinkan lagi Pak, itu cukup kita dengan isyarat kita tayamumkan. Udah baca lagi Pak, mana mandikannya. Ya. Nah, jadi kalau memandikan itu syaratnya masih ada walaupun sedikit anggota badan. Karena dia hilang, dapat telinganya bersihkan. Kuburkan ya telinganya. Nah ini ya. Kemudian tadi janin, ya, ya bayi. Nah, kalau bayi ini itu memang ada beberapa pendapat. Ya, kita ngalah sudah jadi bayi. Kalau dia sudah bernapas, maka dia tetap kewajiban seperti biasa. Tapi kalau dia tidak bernapas waktu dia keluar, maka itu ada beberapa pendapat. Imam Syafi'i mengatakan kalau dia sudah berumur 4 bulan, berarti sudah dia berbentuk, maka dia tetap diberlakukan seperti mayat biasa. Ya, tapi ada pendapat lain mengatakan kalau dia tidak menangis,
atau tidak pernah pas dia meninggal, hanya kewajiban kita cukup yaitu menyolatkan, menguburkan saja. Tidak perlu dimandikan, tidak perlu disolatkan. Ini perselisihan pendapat. Tapi untuk yang lebih aman, kalau menurut saya, asal tubuhnya masih sudah ada, maka tetap kita mandikan, tetap kita kafani, dan tetap kita sholatkan. Karena tidak ada larangan. Karena itu ada dua pendapat. Nah, andai kata ada yang dikubur aja, karena mayat tadi telah meninggal di dalam kandungan, silakan. Memang ada pendapat. Tapi ada ini, Pak, kami mandikan, tetap ini, silakan. Jadi dua-dua bisa kita pakai. Kalau saya untuk lebih mengambil jalan tengah, kalau dia sudah berwujud, ya, kecuali ya memang masih buntaran darah kan, lain lagi. Lah berwujud manusia, maka saya pendapat dengan seperti yang dapat Imam Syafi'i tadi. Jadi dia tetap kita mandikan, tetap kita kafani, dan tetap kita sholatkan seperti biasa. Kan ya? Baik, Den? Ya, yang belakang masih ada? Banyak pertanyaan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Linda Mariana dari KUA Kecamatan Pagarjati. Yang ingin saya tanyakan Pak, banyak sekarang kan kejadian di masyarakat itu ada juga yang namanya meninggal karena bunuh diri Pak ya. Nah, yang bunuh diri ini ada hadis ya, yang mengatakan itu katanya tidak boleh disolatkan. Tetapi di tengah masyarakat itu terkadang masih tetap disolatkan. Itu gimana Pak? Karena mungkin kurang paham atau juga nggak tega juga nggak disolatkan ya Pak ya. Nah yang kedua itu gimana hukumnya itu menguburkan mayat laki-laki dan perempuan ada juga itu dalam satu liang lahat itu. Apakah boleh itu Pak? Ya itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, Meninggal mayat bunuh diri. bunuh diri. Jadi Rasulullah SAW ada dua mayat yang beliau tidak mau mandikan, tidak mau menyolatkan. Yang pertama mayat apabila dia masih ada hutang. Yang kedua mayat berbunuh diri. Tetapi Rasulullah menyuruh orang lain untuk menyolatkan. Nah, maka para ulama menetapkan hukumnya tetap disolatkan, nggak bunuh diri. Karena ngapa? Kalau tidak kita solatkan, dikhawatirkan sekeluarga itu bunuh diri kalau. Jadi apa yang terjadi? Nengok ada anak yang tidak dimandikan, tidak disolatkan, lokap emaknya gantung diri pula. Nengok pula lagi tidak bersolatkan, bapaknya gantung diri pula. Jadi nanti mudarat yang lebih baik, kalau lebih banyak. Nah maka di situ dianjurkan yang tokoh agama, imam dia tidak ikut. Nah maka Nabi tidak ikut, tapi Nabi tidak melarang yang lain. Nah ini waktu dia ada orang punya utang, dia tengok masih ada utangnya, beliau sudah sholat bareng kamu. Karena Rasulullah ini memberikan contoh, jangan sampai mati meninggal utang. Yang kedua jangan sampai mati bunuh diri. Nah, jadi sepakat ulama orang mati bunuh diri itu tetap kita laksanakan. Tetapi orang-orang tertentu saja, maksudnya tokoh-tokoh agama, Pak Imam, tolong dia jangan ikut. Nah, ini kan. Tapi kalau kita tidak seluruh, itu keliru. Kalau tidak perlu Pak, jangan orang mati bunuh diri, tidak boleh kita sholatkan, tidak kita mandikan. Loka ribut. Apa yang akan terjadi? Kan tadi bunuh diri kalau sekeluarga. Kata anak, kata emaknya, apa bunuh diri pula kalau tidak itu. Bunuh diri pula, lambutin kujut pula bininya. Datang suaminya lalu tolong masuk semua. Kacau itu lebih banyak. Maka ada pertimbangan khusus. Ya, jangan pula kita mentang-mentang atau hadis atau kan tidak boleh ada begitu, dah buatlah. Jangan dimandikan. Jadi ya ada pertimbangan khusus yang perlu kita perhatikan. Ya, terus. Yang tadi, yang dua, apa lagi? Ada dua. Menguburkan mayat laki-laki dan perempuan di satu liang. Laki-laki dengan perempuan dengan satu liang lahat. Nah ini memang ada dua pendapat. Tapi ada yang mengatakan tidak jadi masalah. Mau dua, mau tiga, tino lanang silakan.
Nah, tapi kita ambil menurut saya kalau selagi ada tempat itu mohon dipisahkan. Tapi kalau memang tidak ada lagi, ya boleh buat. Dan ada lagi Pak, itu namun kita kembali kepada darurat. Nah, tapi intinya kalau tino dengan lanang itu harus dipisahkan. Ya. Sebenarnya satu orang dua lahat itu dua orang, satu lahat dua orang itu tidak boleh. Tapi kalau memang tidak memungkinkan lagi, maka itu dilakukan, silakan kita lakukan. Nah, sama dengan kita tidak boleh pakai semen dan sebagainya, tidak mau pakai ini. Di Arab itu pakai semen kalau tinggal meluncur basah masuk. 3 tahun dibuka, diganti dengan mayat lain. Kan buka, tidak ada orang pakai langsung kaki. Jadi kan, nah, jadi itu ya kalau yang seperti itu. Jadi menurut saya itu lebih baik kita pisah untuk laki-laki dengan perempuan. Ini walaupun ada yang katakan dalam keadaan darurat itu boleh. Silakan kita lakukan. Ya, jadi ada dua. Ya, itu silakan andai kata masih ada. Kalau kita tidak ada alasan itu sebenarnya. Ya, jadi tetap kita bisa. Nah, kecuali itu tadi apa namanya dia mungkin suami istri mau kita letakkan itu boleh. Ya, boleh. Jadi maksudnya yang bukan mahram dia itu tetap bisa. Terus suami istri dekat Pak. Nah, ya, seorang di sini, seorang di sini itu boleh ya. Nah, itu pertimbangan yang membolehkan itu. Jadi ada kelas-kelas tertentu. Ya. Baik, yang lain silakan. Masih ada? Kalau tidak ada lagi kita praktek. Ya, habis waktu.